在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Tiga kelompok pria Xiaoyan mengikuti rute yang dijelaskan oleh pelayan wanita sebelumnya. Mereka berjalan melalui paviliun Kaisar Hitam yang sangat besar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan area peristirahatan yang menempati ruang yang luas. Area peristirahatan ini mempertahankan lingkungan yang tenang, gugusan hijau subur di sekitar bangunan dan halaman menambahkan sedikit aroma menyegarkan ke udara menguatkan perhatiannya. Daerah yang tenang ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa sangat puas. Area tempat tinggal yang sangat besar dibagi menjadi kategori langit, tanah, dan manusia. Ruangan kategori manusia diperuntukkan bagi para ahli atau faksi yang memiliki sedikit reputasi di wilayah Black Corner. Biasanya, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk tinggal di tempat ini selama seseorang mencapai kelas Douang. Ruangan kategori tanah diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai kelas Douang dan beberapa faksi yang memiliki reputasi cukup besar di wilayah Black Corner. Kamar kategori langit adalah yang paling mewah dari semuanya. Mereka yang bisa memasuki area itu semuanya, tanpa kecuali, ahli terkenal di wilayah sudut hitam, dan beberapa faksi tingkat atas yang sebanding dengan sekte Kaisar Hitam. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung yang memenuhi dua kondisi ini di wilayah sudut hitam. Kelompok Xiaoyan mengambil beberapa belokan di dalam area tempat tinggal yang sangat besar sebelum tiba di area kelas ground. Mereka mencari nomor kamar mereka sejenak sebelum menemukan tempat tinggal mereka. Bergerak, mereka bertiga dengan lembut membuka pintu sebelum memasuki ruangan. Tatapan mereka menyapu sekelilingnya. Mereka menemukan bahwa kamar ini tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi juga berisi beberapa kamar samping, bahkan ada ruangan yang khusus digunakan untuk pelatihan. Bahkan dengan pilih-pilih Xiaoyan, mulutnya mengeluarkan desahan klik ketika dia melihat tempat yang komprehensif. Lihat saja sekeliling dengan bebas. Ini dapat dianggap sebagai tempat peristirahatan sementara kami untuk periode waktu ini. Xiaoyan tersenyum pada dokter peri kecil dan memimpin untuk berjalan ke perempat. Setelah itu, dia secara acak menemukan tempat duduk dan duduk di ruang tamu. Tatapan dokter peri kecil menyapu semua tempat. Setelah itu, dia berjalan ke tengah ruang tamu di depan tatapan bingung Xiaoyan dan Ziyan. Dia mengambil bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan dua Yaoan Pil dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan satu kepada Xiaoyan dan satu kepada Ziyan. Dia dengan lembut berkata, ini adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Anda tidak akan terpengaruh olehnya jika Anda mengkonsumsinya. Sebaiknya berhati-hati saat bepergian keluar. Xiaoyan mengamati bunga biru yang sangat indah itu dengan penuh minat. Setelah mendengar ini, dia menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya kedalaman seorang Poison Master tidak kurang dari seorang alkemis, kecuali seseorang telah mempelajari racun secara mendalam. Siapa yang akan tahu bahwa bunga yang tidak mencolok yang ditampilkan di tempat ini akan memiliki efek seperti itu. Xiaoyan mengambil Yaoan saat dia berbicara. Dia melemparkannya ke mulutnya dan menoleh untuk melihat Ziyan yang tidak terlalu bersemangat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu masih peduli tentang masalah itu? Kekuatan Moya itu paling banyak di sekitar bintang 6-7 Douzong, namun, metode Qi yang dipraktikkan oleh rekan-rekannya memiliki efek yang luar biasa dalam melawan kekuatan kasar dengan pengaruh. Wajar jika Anda menderita kerugian karena ceroboh. Selain itu, Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Jika Anda menggunakan serangan ganas pada saat Anda bertemu lagi, saya percaya bahwa teknik Dou yang melawan kekuatan orang itu tidak akan dapat sepenuhnya menghapus semua kekuatan Anda. Wajah kecil Ziyan mulai terlihat sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Xiaoyan. Dia dengan lembut mendengus, izinkan aku pergi dulu saat kita bertemu lagi. Siapapun yang berani membiarkan yang ini begitu malu tidak akan dilepaskan dengan mudah. Saya pikir Anda akan memiliki kesempatan ini. Xiaoyan tertawa dengan makna yang lebih dalam.
dia memiliki firasat bahwa orang bernama Moya ini tidak akan muncul di depan mereka hanya sekali, mungkin ada cukup banyak interaksi dengannya di masa depan. Hari ini, mungkin saja orang itu diam-diam menginstruksikan Kuisa untuk datang dan mencari masalah dengan kita, dokter peri kecil dengan sembarangan menyebutkannya. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia bergumam, jangan bilang itu karena Kisan itu. Saya tidak yakin, namun, kita harus lebih berhati-hati apapun alasannya, bagaimanapun, ini masih wilayah Sekte Kaisar Hitam, selain itu, samar-samar saya bisa merasakan bahwa ada beberapa aura di dalam paviliun Kaisar Hitam yang bahkan saya hanya bisa rasakan secara samar-samar, jelas, mereka seharusnya elit Douzong, dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kita harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan, saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di kota Kaisar Hitam ini, akan ada banyak sekali masalah jika ada yang tidak beres. Little Fairy Doctor mengangguk, baiklah, hari ini cukup larut, istirahat dulu, saya masih perlu memperbaiki pil obat besok, pada saat itu, saya akan membutuhkan perlindungan Anda berdua, agak merepotkan jika ada aktivitas yang dibuat yang menyebabkan saya terganggu. Xiao Yan berdiskusi sedikit, meregangkan pinggangnya yang malas, dan segera berdiri. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Ziyan berhenti sejenak setelah mendengarnya sebelum mereka akhirnya menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Lapisan suasana gelap menutupi ruang kategori langit agak jauh dari kelompok Xiao Yan sementara mereka semua pergi ke kamar mereka untuk beristirahat. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan ini dengan lelaki tua berambut merah paling menarik perhatian, mengejutkan elder pertama dari Demon Flame Valley yang dilihat Xiao Yan siang hari, ada beberapa pria tua dengan kekuatan luar biasa duduk di sampingnya, mereka kemungkinan adalah tetua lembah api iblis. Beberapa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam lembah api iblis, selain penatua pertama, yang duduk di kursi, orang-orang yang tersisa semua berdiri dengan tangan di belakang punggung pada saat ini, sosok manusia yang terbungkus jubah abu-abu diam-diam duduk di depan mereka. Puan, menurut apa yang saya tahu, kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang mapan dalam wilayah sudut hitam, selain itu, orang-orang yang memimpin kelompok mereka semuanya adalah ahli terkenal di wilayah Black Corner, tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan cara apapun. Penatua pertama Fang Yan berambut merah merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang agak hormat kepada orang berjubah abu-abu di depannya. Kepala suku telah berkata bahwa kita harus memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan cara apapun, karena itu, kami akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi kami. Tatapan tajam perlahan melesat dari kegelapan di bawah jubah abu-abu, suara mendesis yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin perlahan bergema di dalam ruangan. Puan, Anda dapat yakin bahwa lembah api iblis kami telah mengirimkan hampir semua elit kami untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva, selain kelompok elder keempat, yang masih belum tiba, sisanya sudah diatur dengan tepat. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Iya, namun, Tuan, aku telah mendengar bahwa Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirimkan para ahli selama ini. Kedua faksi adalah musuh dengan Demon Flame Valley kami. Jika memungkinkan, kami mungkin perlu meminta Pak untuk bertindak dan menangkap semuanya. Fang Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Gerbang Xiao, Akademi Jianan ya, tawa pelan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tiba-tiba keluar dari jubah abu-abu ketika dia mendengar dua nama ini, sesaat kemudian, itu berubah menjadi tawa serak buas, tenang, tidak ada dari mereka yang akan lolos. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini, ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva memang sangat besar, namun, saya tidak mengerti mengapa Sekte Kaisar Hitam akan mengambil harta karun semacam ini untuk dijual. Jika hal ini berkaitan dengan hati Bodhisattva, mengapa mereka tidak membiarkannya sendiri? Bukan karena mereka tidak pernah berpikir untuk mencarinya sendiri, mereka hanya tidak memiliki kemampuan itu, meskipun air liur transformasi tubuh Bodhisattva dan hati Bodhisattva memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan hubungan ini. Pada saat seperti itu,
mereka mungkin dapat menukar sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu, siapa yang tahu apakah orang-orang itu punya rencana lain? Orang berjubah abu-abu dengan dingin tertawa. Fang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa, "Pak benar-benar berpengalaman. Saya ingin tahu apakah hati bodhisattva itu benar-benar terkait dengan seorang elit doseng. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap diabaikan, mengetahui lebih banyak malah mungkin lebih berbahaya." Jubah abu-abu bergerak sedikit saat benang aura ilusi yang disertai dengan suara sedingin es melayang keluar. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan saat mendengar ini. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia merasa agak takut pada orang temperamental ini di dalam hatinya. "Karena ini kasusnya, saya tidak akan mengganggu Pak, saya akan lebih memperhatikan setiap berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya." Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada orang berjubah abu-abu itu. "Aye, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang, tidak perlu memperhatikan elit Do Huangs, setan tua Do Zong itu adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka tidak yakin tentang apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dirumorkan ini, tetapi hanya kata-kata, doseng, saja sudah cukup untuk membuat mereka keluar." Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara. "Iya," Fang Yan dengan hormat menjawab. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa sesepuh saat mereka meninggalkan ruangan dengan tertib. Setelah itu, mereka dengan lembut menutup pintu. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Orang berjubah abu-abu itu dengan tenang duduk di kursi, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara gumaman rendah dikeluarkan. "Mengapa punggung yang saya lihat hari ini memiliki aroma yang agak familiar? Jangan bilang kalau aku pernah bertemu dengannya sebelumnya." Jubah abu-abu dengan lembut bergerak saat gumaman itu terdengar. Sebuah tangan terulur dan meraih cangkir teh. Ketika hendak melakukan kontak dengan cangkir teh, sebuah cahaya muncul di tangannya, membuatnya tampak agak aneh dan ilusi.